Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa silahkan. Oke teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai, Ibu mau cek kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Baru Siapa? harus Oke, keterangannya? Sakit dan izin. Suratnya ada ya? Oke, baik. Eh hari ini ya, kita akan belajar tentang fisika, kembali tentang fisika. Sebelumnya kita mau menyiapkan dulu nih mental kita. Kira-kira kalian sudah belajar belum? Tadi malam? Sudah ya? Sudah siap buat belajar fisika ya? Iya, sudah siap. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang tegangan, renggangan, dan modulus Young ya. Jadi hari ini kita akan belajar masih tentang elastisitas, yaitu tentang hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini sebenarnya sudah disinggung di SMP ya, tentang elastisitas di pelajaran IPA. Itu biasanya ada benda-benda elastis, kemudian ada sedikit, barangkali ada gurunya sudah menyampaikan sedikit gitu ya. Jadi di SMA ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang apa itu hukum Hooke ya. Jadi harapannya setelah belajar ini nanti kita dapat menganalisis hukum Hooke dengan eksperimen. Jadi eksperimennya kita menggunakan aplikasi Pet Simulation ya. Kenapa Ibu memilih aplikasi ini? Karena biar kita nggak ribet sama praktikum, bawa penggaris, kemudian bawa pegas, bawa beban gitu ya. Jadi karena kita sudah didukung oleh teknologi yang semakin maju, jadi harus kita manfaatkan, kita gunakan gitu ya. Nah, dari situ nanti harapannya juga kita bisa membuat grafik. Jadi nanti kita ngambil data lewat Pet Simulation, kemudian kita bikin grafik. Apa sih hubungannya ya antara gaya atau massa yang diberikan terhadap perubahan panjang. Nanti kita mencari tahu apa hubungannya ya. Sebelumnya, Ibu mau bagikan dulu ya LKPD-nya. Jadi ini duduknya sudah sesuai kelompok yang kemarin ya. Ibu bagikan LKPD. Silakan seperti yang biasanya Ibu sebutkan, dituliskan namanya, kemudian bertugas sebagai apa. Ya, ada yang bertugas menulis, ada yang mencari informasi. Karena ini ada yang menggunakan aplikasi ya, ada yang praktikum, berarti pilih satu orang yang sebagai operator untuk menggunakan simulasinya ya. Pilih satu orang, kemudian satu orang lagi untuk mengkomunikasikan. Yang temennya ada yang nggak hadir, nggak apa-apa ya, dibagi aja. Insya Allah cukup aja ya orangnya. Oke. Sambil dibuka-buka, kita simak dulu ya. Di sini Ibu punya video. Semua Ibu nggak tahu ini adalah kartun yang biasa Ibu tonton waktu kecil. Nggak tahu kalian masih tahu apa enggak ini ya? Iya. Ada yang tahu Marsupilami? Coba kita tonton. Sambil diamati bagaimana gerakannya. Oke, cukup. Lagi? Lagi. Oke, kita lihat sekali lagi ya. Kita lihat sekali lagi. Diperhatikan baik-baik gerakan si marsupilaminya. Jangan fokus sama musiknya ya. Gerakan si marsupilami. Maaf Ibu lewat bentar.
Nah, ya, jadi dia sering menggunakan ekornya ya. Oke, baik. Sudah ya. Nah, kita kembali ke slide ya. Setelah melihat video tersebut, maksud Ibu, setelah melihat video tersebut, apa yang ingin kalian sampaikan atau tanyakan? Ada yang mau disampaikan nggak? Kalau Ibu nih, setelah melihat video tersebut, kenapa sih marsupilam itu suka gunakan ekornya gitu ya? Nah, ekornya tuh biasanya gunanya untuk apa aja sih biasanya? Lompat, ya, melompat. Biasanya sebelum melompat dia dilingkar-lingkarkan dulu ya ekornya. Nah, jadi dari situ kenapa Ibu mengambil video ini? Karena pertama videonya menyenangkan gitu ya. Karena ini meskipun tidak kontekstual tapi ini adalah dekat dengan kehidupan kita. Kalau kita masa kecil senang menonton kartun, ternyata kartun itu ada nilai edukasinya juga gitu ya. Oh, ini kartun saya waktu kecil tuh, ternyata dia melingkar-lingkar tuh membentuk sebuah pegas ya. Bisa lompat loh, lompat-lompat. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang ini menggunakan pet simulation ya. Jadi coba dibuka LKPD-nya. Ya, LKPD-nya dibuka sudah. Di situ ada link untuk masuk ke pet simulation. Sudah masuk? Sudah coba masuk ya? Iya. Jadi, nah pilih yang lab ya. Jadi itu kan ada 4 macam. Pilih yang lab. Sudah? Nah, kalau sudah dipilih nanti akan muncul gambar seperti ini. Ya, muncul gambar seperti ini. Ini nggak permanen ya. Nggak di sini. Oke, langsung aja Ibu tunjuk ya. Jadi di sini ada masa. Kita kenali dulu icon-iconnya. Ada masa, kemudian ini bisa digeser-geser, bisa digeser-geser, diubah gitu ya. Kemudian ini konstanta dari pegasnya. Jadi tujuan praktikum kita hari ini adalah kita memvariasi masanya saja. Jadi ini mau dibuat tetap aja. Misalnya mau dibuat seperti ini, berarti gunakan seperti ini. Nanti yang digeser-geser hanya masanya. Nah, nanti coba geser masanya sebanyak 5 kali dan lihat perubahan panjangnya. Jadi coba kita langsung gunakan ya. Yang lain silahkan sambil mencoba sambil Ibu perlihatkan cara menggunakannya. Nah, ini masanya bisa digeser-geser. Mau gunakan masa berapa dulu? 50 ya. Nah, 50. Ini yang pertama di sini ada penggaris. Digeser. Diukur dulu panjangnya berapa. 45. Nah, 45 ya. Kemudian ini digeserkan sedikit. Masa ini dikaitkan. Ya, boleh ditunggu berhenti, boleh juga langsung di stop. Nah, ya, boleh ditunggu berhenti, boleh langsung di stop. Kemudian lihat perubahan panjangnya. Tadi 45 ya. Ini berarti berapa? 65. Berarti 45 sampai 65 berapa? Selisihnya 20 cm. Diubah ke meter jadi 0, iya. Ya, seperti itu. Jadi coba diubah masanya, tadi kan 50 ya masanya. Nanti diubah masanya misalnya jadi 100. Ini jangan lupa dikembalikan dulu. Nah, ubah masanya jadi 100. Lihatnya di atas ya, di sini. Nah, itu sudah 147. Nah, pokoknya dipasin aja gitu ya. Masanya dipasin. Terserah kalian mau ngambil masa berapa. Nanti dilihat berapa perubahan panjangnya. Oke? Silahkan dikerjakan. Dikerjakan dulu. Iya.
Yang bertugas untuk mencatat data hasil pengamatan, silahkan dibuat tabelnya ya. Tabelnya, masanya mau digunakan berapa, perubahan panjangnya berapa. Masa, ya, ini kan tadi 50 ya. 50, sebentar. 50 ini kan M. 50 gram, ya. Kalau diubah ke kilogram jadi, tapi ini dalam M. Sedangkan yang kita perlukan di tabel itu adalah F. F-nya berapa? Berarti 0,05 dikalikan masa gravitasi bumi. Iya. Berarti 0,05 dikalikan berapa? 0,5 Newton. Nah, itu ya. Nanti dibuat tabelnya. Ya, dibuat tabelnya. Di sini M, di sini F, kemudian di sini delta X-nya, perubahannya. Ya. Silahkan dicoba, ada kendala? Ya. Tuliskan hasilnya. Sambil diperhatikan ya. Oh, kalau seandainya masanya ditambah, nanti delta X-nya bagaimana gitu, ya. Nanti masing-masing kelompok memberikan kesimpulannya. Sudah mengambil data? Nah, dilihat nih. Kalau F-nya, ini kan M ya. M nanti berpengaruh terhadap F. Nah, kalau M-nya ditambah, delta X-nya bagaimana? Nah, ya itu bisa kalian tuliskan di kesimpulan. Silahkan dituliskan kesimpulannya di sini. Sudah ngambil data berapa nih? 5 data ya. Nah, sambil dilihat ini. Ini kan F. Ini kan M ya, maksud Ibu sudah diubah ke kilo ya. Terus ini iya, dikalikan sama gravitasi. Oke, kemudian ini delta X-nya. Nah, dilihat. Oh, ini kalau masanya bertambah kira-kira delta X-nya bagaimana? Ya. Sudah ya? Sudah mengambil data, ini Ibu hapus dulu coba. Ibu mau ngajari kalian untuk memproses bikin datanya di Excel, ya. Sekarang kalian buka Microsoft Excel coba. Sebenarnya di LKPD-nya sudah ada dijelaskan ya. Nah, buka Microsoft Excel, data yang tadi dimasukkan. Ditulis aja. Langsung F juga nggak apa-apa, F-nya berapa, N-nya berapa, gitu ya. Kemudian pilih insert, ya, sambil dicoba, pilih insert. Kemudian pilih yang titik-titik kecil atau tulisannya scatter, ya, scatter. Kemudian pilih yang paling atas sebelah kanan ini, ya. Kalau sudah, baru titik yang ini, nanti kan ada bentuk seperti ini. Titik yang ini kalian klik kanan, kemudian kalian add red line, nanti akan muncul garis, ya. Kalau praktikum kalian memang benar sesuai dengan teori yang ada, nanti garisnya akan meningkat ke atas seperti ini, ya. Oke, coba dimasukkan.
Microsoft Excel. Jadi harapannya nanti kita bisa bikin grafik ya. Bu, terus variabelnya apa? Ya, jadi di sini ini sebagai masanya, kemudian di sini sebagai perubahan ya, perubahan panjangnya ya. Kalau sudah, langsung dituliskan kesimpulannya. Sudah, coba dibuka Excel-nya. Masanya tadi berapa? Ini datanya kan? Nah, tulis. Langsung F-nya aja, nggak apa-apa. Tujuannya kan nanti ketemu grafik. Sudah dituliskan di LKPD-nya? Kesimpulannya sudah ditulis? Sudah? Cek lagi. Jangan lupa di kesimpulan nanti kalian kaitkan sedikit dengan video yang sudah tadi kita sebutkan ya. Tadi kan marsupilaminya ada sedikit meloncat gitu ya. Jadi kalau dia mau meloncat kan dia akan menekan ke bawah kemudian terpantul. Nah, itu apa hubungannya sama praktikum yang sudah kalian lakukan? Ya, dia kan sebelum melompat kan agak neken badannya ke bawah sedikit. Iya, memberi beban, ya, memberi beban supaya dia muncul gaya balik gitu ya, atau gaya pemulih, dari hukum Fock. Nanti masing-masing kelompok silahkan langsung disampaikan aja data masa-masanya nggak usah disampaikan, langsung disampaikan hasil grafiknya ya, grafiknya lurus atau meningkat atau apa gitu ya. Kemudian disampaikan kesimpulannya, apa hubungan dari gaya dan perubahan panjang tadi. Sudah cukup ya? Cukup? Selesai? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Belum? Sedikit lagi. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kita tunggu kelompok 1 ya. pada ekor tersebut, maka akan muncul gaya pemulih berbanding lurus dengan Oke, sudah cukup? Mau kelompok mana dulu yang lebih dulu? Kelompok 1? Kelompok 3? Oke, dimulai dari belakang ya. Kelompok 3 silakan dipresentasikan ke depan. Ya.
Iya, depan sini. Oke, baik, silakan. Jadi dari hasil pengamatan yang kami kerjakan, dia grafiknya itu jadinya naik ke atas. Kan dari yang masanya 0,05 terus F-nya 0,5 sigma X sigma delta X-nya sama dengan 0,30. Nah, terus kalau misalnya F sama M-nya naik, kayak misalnya F-nya jadi 1, masanya jadi 0,1, otomatis delta X-nya juga naik, yaitu jadi 0,34. Jadi, kesimpulan yang kami ambil adalah jika F atau massa bertambah, maka delta X juga akan bertambah. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Kita dengarkan dari semua kelompok dulu ya, baru kita tanggapi. Kelompok 2, silahkan. Siapa yang mau maju? Ya. Oke teman-teman, dari percobaan yang kami lakukan di aplikasi PET tadi sudah terdapat data-data hasil pengamatan yang kami ambil. Dapat disimpulkan apabila massa atau gaya yang diberikan itu lebih banyak, maka delta X-nya akan semakin bertambah. Jadi hasil grafik yang kami buat itu grafiknya naik dari yang awalnya 0,3 naik ke 0,4. Kaitannya dengan video yang tadi kita tonton, jadi kita lihat tadi kan monyetnya semakin dia Bukan monyet, marsupilami. marsupilami. Iya, mirip monyet ya, ya nggak apa-apa. makin dia memberikan gaya tekanan yang banyak, PR-nya akan lebih panjang. Oh gitu. Oh, jadi dia meloncatnya lebih tinggi gitu ya? Ya, Oke, baik. Itu pendapat dari kelompok 2. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 1 silakan. Siapa yang bertugas mengkomunikasikan? Oke, selamat pagi semuanya. Ini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Seperti yang terlihat pada tabel data di atas, setiap massa yang ditaruh atau ditempatkan akan berpengaruh pada gaya dan delta X-nya. Artinya, setiap massa yang dibebankan akan meningkatkan nilai gaya dan delta X-nya. Semakin besar massa yang dibebankan, maka akan semakin besar pula gaya dan delta X-nya. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, dari massa 0,05 sampai ke 0,2, delta X meningkat beriringan dengan gaya yang diberikan. Dari video yang ditampilkan terlihat monyet tersebut. Monyet marsupilami. Marsupilami tersebut memiliki ekor yang panjang, yang dimana ketika ia memberi beban pada ekor tersebut, maka akan muncul gaya pemulih yang berbanding lurus dengan tekanannya yang dia berikan. Akhirnya ada hubungan antara video tersebut dengan materi yang dipelajari hari ini. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi tadi sudah memberikan kesimpulan ya dari hasil yang sudah dilakukan. Sekarang Ibu mau memberikan penguatan ya. Jadi tadi ada beberapa massa dan ada pegas ya. Sebenarnya pegas itu awalnya pendek, ketika diberi massa dia akan bertambah panjang. Begitu juga sebaliknya ya. Memberi massa itu memberikan gaya kepada pegas itu tidak melulu ditarik dengan cara memberi massa, tapi dia juga bisa didorong seperti halnya marsupilami tadi ya. Dia agak menekan dirinya supaya dia bisa meloncat ke atas ya. Sama seperti praktikum tadi, kalian memberikan gaya tarik ya, memberikan gaya tarik, jadi dia ke bawah gitu ya, bertambah panjang ya, dimana dari hasil yang sudah kalian sebutkan tadi, gaya atau F gitu ya akan berbanding lurus atau sebanding dengan X atau perubahan panjang. K itu apa Bu? K itu adalah konstanta. Kenapa perlu konstanta Bu? Jadi konstanta itu perlu di dalam fisika karena apa? Pegas itu kan nilainya bermacam-macam ya. Jadi perlu yang namanya konstanta sebagai penyeimbang dari formula tersebut ya. Fungsi dari konstanta itu. Jadi yang punya konstanta itu nggak hanya pegas, banyak ya. Saat kalian belajar suhu dan kalor, kalian juga akan bertemu yang namanya juga konstanta ya. Jadi pemuaian pada kaca,
pada besi, kemudian pada apalagi ya, tembaga, itu kan beda-beda. Nah, makanya diperlukan yang namanya penyeimbang, ya, yang dikenal dengan konstanta atau macam-macam. Ada yang kadang disebut permektivitas, kemudian ada konstanta dan lain sebagainya. Ya, fungsi dari konstanta itu. Nah, kemudian, nah ini tadi yang sudah kalian simpulkan. Kita baca bersama, konstanta pegas menunjukkan perbandingan antara gaya dan X. Jadi sebagai penyeimbang, ya. Selama gaya tidak melampaui titik patah, ya, atau batas elastisitasnya, maka besarnya gaya sebanding dengan perubahan panjang pegas. Jadi yang menemukan grafiknya naik ke atas dan lurus, meskipun ada sedikit-sedikit yang nggak tepat titiknya ya, nggak apa-apa. Ya, tapi di situ kalian sudah mendapatkan suatu kesimpulan bahwa semakin bertambah panjang, semakin bertambah massa, maka panjangnya juga bertambah panjang gitu ya. Semakin besar kita menegangkan pegas atau memberi massa, semakin besar pula gaya yang dikerahkan oleh pegas. Ya, Bu, bisa nggak pegasnya rusak? Bisa, kalau masanya sangat besar sekali. Kalau masanya pegasnya sampai rusak, berarti dia sudah melewati batas elastisitasnya. Semakin besar kita menekan pegas, semakin besar gaya yang dilakukan oleh pegas. Gaya sebaliknya. Begitu ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Tidak ada? Ya, cukup jelas ya. Bagaimana pelajaran hari ini menggunakan CAD simulation? Menarik? Iya. Ada yang sudah menggunakan sebelumnya? Belum ya? Nah, barangkali ini kan bisa diakses secara online ya. Barangkali bisa kalian menggunakan sambil rebahan di rumah atau sambil santai-santai untuk apa ya? Sambil kalau kita praktikum kan ribet gitu ya. Nah, ini bisa dengan handphone kalian bisa diakses praktikum-praktikum sederhana. Ada banyak, nggak cuma pegas. Jadi ada fluida, ada suhu dan segala macam, ya. Oke. Sampai di sini Ibu cukupkan ya. Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana aplikasi elastisitas dalam teknologi. Ya, nanti Ibu akan ambil contohnya shockbreaker. Tahu shockbreaker? Ya, yang biasa digunakan untuk sepeda motor ya. Yang sekarang sering dimodifikasi sama anak-anak muda sekarang. Ya, benar kan? Diapain biasanya tuh? Dipendekin atau dipanjangin gitu ya. Supaya motornya lebih keren katanya seperti itu ya. Oke, nanti kita akan bahas itu di minggu depan. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu ya. LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan nanti ya buat Ibu nilai. Sekian dari Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua dunia akhirat gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.